Ini masjid ini juga buat para pengurus itu punya andil pahala yang besar ya. Karena apa? Karena menghidupkan itu masjid. Karena yang melaksanakan sholat ibadah ataupun lain sebagainya dapat fasilitas masjid itu saja beruntung, nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam ya masjid tersebut sebagai apa? Perahunya untuk bisa melewati sirat. Bagaimana dengan para pengurusnya? Ya lebih afdal, lebih utama mereka mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Kemudian juga yang namanya masjid ini nanti kata Nabi SAW di hari kiamat akan dihias sedemikian rupa. Masjid ini akan dihias sedemikian rupa secantik mungkin. Kemudian masjid ini akan digiring ya, yaitu tadi untuk menjadi satu apa? Tempat kendaraan daripada siapa? Orang-orang yang apa namanya melewati sirat itu dimasukkan. Jadi dapat fasilitas ya. Yang mau lewat sirat nggak usah pakai jalan kaki, nggak usah repot-repot pakai macam-macam. Ya, masuk masjid aja. Nah, sudah barang tentu yang masuk masjid ya sudah barang tentu sudah punya nomornya masing-masing. Oh, masjidnya tahu siapa yang masuk. Kan gitu kan ya. Bukan nanti begitu giliran nanti di akhirat orang berbondong-bondong masuk masjid gitu ya. Bukan. Yang masuk masjid ya otomatis orang yang ahli masuk masjid gitu. Jadi kalau Anda sering masuk masjid, itu masjid itu sudah kenal Anda. Orang yang nggak pernah masuk masjid nggak bakalan bisa masuk masjid. Jangan keliru. Jangan terus kita berpikir biarin aja nanti di akhirat kita akan nomor 1 masuk masjidnya gitu. Nggak bisa. Jadi masuk masjid itu fasilitas buat orang yang sudah biasa masuk ke dalam masjid tersebut. Nah, dengan penampilan yang begitu indahnya, dihias yang begitu sedemikian rupa masjid tersebut ya, kemudian menampung daripada siapa saja yang bisa untuk masuk ke dalam masjid bagi orang-orang yang ahli masjid yang sudah biasa ya mondar-mandir masuk ke dalam masjid. Kemudian wal muadzzinun yaqudunaha wal aimma yasuqunaha. Kemudian para muadzin, para imam ya, inilah yang akan memimpin daripada masjid tersebut ya. Jadi ibarat mengarahkan ya, kalau bahasa kita ya supir sama kenek gitu aja ya. Ada supirnya, ada keneknya gitu. Ada nahkodanya gitu. Ya, ini para muadzin, para imam gitu. Dia nanti yang imam nanti yang rawatib ya, yang biasa jadi imam, muadzin yang juga muadzin yang sudah biasa menjadi muadzin ya. Nah, itu nanti mereka itulah yang akan membawa ini ya, dan ini rombongannya. Ya sama-sama seperti sekarang gimana? Ya, ada muadzin dia yang adzan, ada imam dia yang imam, sampean tinggal ngapain? Ngikut. Ya kan? Jadi yang ngurus ini siapa sekarang? Muadzinnya sama imam tadi. Dia muadzin ada, imamnya ada. Kemudian Anda yang tinggal jamaatnya ikut. Nah, nanti juga sama kalau ibarat ini dijadikan suatu kendaraan, Anda penumpang, dia yang akan ya menjalankan, mengendalikan ini kendaraan tersebut ya, mengantar kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ya. Itu mereka sedemikian rupa. Kemudian begitu mereka itu melewati sirat tersebut ya, maka fayaqulu ahlu haula malaika muqarrabun am anbiya mursalun. Kata orang-orang yang nonton, orang-orang yang lain ya, apa itu mungkin umat Nabi Muhammad yang nggak masuk masjid ya, atau juga mungkin umat-umat yang terlebih dahulu yang mereka juga ahli surga, bukan tidak mereka, tapi umat-umat yang lain, sehingga melihat kok enak bener gitu, dikasih fasilitas kendaraan yang mewah, yang indah, yang cakep, kemudian mereka masuk, orang-orang suruh merangkak, orang suruh berjalan, orang suruh macam-macam di atas sirat dengan penuh ketakutan. Ini nggak tahu apa-apa, naik ke dalam ya masjid, masuk ke dalam masjid dengan masjid yang begitu indahnya. Kemudian ini berjalan menuju ke dalam surga, sehingga mereka timbul kecemburuan mereka, sampai mereka bertanya, haula'il malaikah ya amil anbiya al muqarrabun, apakah mereka itu para malaikatul muqarrabun awil mursalin ya, anbiya al mursalun, yaitu para nabi-nabi yang diutus. Ini yang masuk ke dalam masjid itu para malaikat-malaikat yang istimewa, dipersilakan masuk masjid, masuk kendaraan tadi, atau mungkin nabi-nabi yang diutus oleh Allah
difasilitasi dengan fasilitas yang hebat untuk bisa masuk ke dalam masjid tersebut, sehingga masjid itu yang menghantarkan orang itu ke dalam surga. Apa itu para malaikat yang naik itu? Maka dijawab oleh malaikat tersebut, fayuqalu haula'i alladzina hafadhu ala salatil jamaah min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang ada di mahsyar itu, bahwa sesungguhnya yang mengendarai kendaraan itu, mengendarai masuk ke dalam masjid itu adalah orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Artinya orang yang rajin mondar-mandir ke dalam masjid, ya, bukan malaikat, bukan para nabi, tapi itu adalah orang biasa yang rajin masuk ke dalam masjid, ya, tung adzan masuk masjid, tung adzan masuk masjid, tung adzan masuk masjid. Nah, karena membiasakan diri seperti ini, ya inilah mereka-mereka yang dapat fasilitas untuk bisa mengendarai daripada kendaraan tersebut, ya. Nah, dari kalangan siapakah mereka itu? Kata malaikat, min ummati Muhammad, dari umat Nabi Muhammad, ya. Jadi umat Nabi Muhammad difasilitasi luar biasa. Yang mana yang semestinya sirat itu secara umum, ya, dipakai untuk manusia berjalan di atasnya. Coba bayangin aja, Pak, jalan di atas sirat, bawahnya jahanam, api neraka. Biar bahasa kasarannya, andai kata sirat itu lebarnya seperti jalan tol gitu ya, umpama 100 meter gitu, tapi di bawahnya api neraka, kedalaman yang beribu-ribu meter mungkin atau lebih gitu ya, dengan api yang menjilat yang luar biasa, suara gemuruh yang menakutkan, ente suruh lewat dengan perjalanan yang jauh itu sirat, kira-kira ente nyaman nggak itu? Ini lebarnya 100 meter, nyaman ini? Nggak nyaman, gemeter ente, dengar suara gemuruhnya saja sudah menakutkan, apalagi lihat jilatan apinya melampaui batas itu lihat, astagfirullahaladzim, tuh apinya, ya. Takut, Pak. Nggak ada, apalagi kita nggak tahu ini perjalanannya sampai kemana ini, walaupun di depan surga, tapi jauh. Apakah bisa seperti itu kita lewati? Nah, ini akan berlaku untuk setiap manusia, siapapun manusianya, ya. Nah, kemudian tahu-tahu untuk umat Nabi Muhammad difasilitasi, ya, pakainya kendaraan, tuh, ya, pakai kendaraan. Tahu kendaraannya apa? Itu masjid. Ini udah dikasih tahu, Pak, dari sekarang, ya. Masuklah ke dalam masjid. Biasakan Anda jadi pelanggan yang setia, ya, terhadap masjid itu. Kalau Anda sudah membiasakan diri ke dalam masjid, maka dengan sendirinya masjid akan mengenali Anda. Nanti masjid yang Anda membiasakan diri itu akan memfasilitasi Anda. Anda akan masuk ke dalam apa nama itu masjid, ya, dan itu masjid akan berjalan di atas sirat tersebut. Nah, coba bayangin aja, berjalan di atas sirat, kira-kira tahu apa kita? Nggak tahu apa-apa, udah duduk gini tahu-tahu ngang jalan, ya, sampai di tempat silakan turun. Oh, nggak perlu pakai kartu, enggak, ya. Nggak usah digesek itu, nggak perlu, ya. Nggak ada kena kartu, nggak kena